Bacaan hari ini hanya terdiri atas 3 ayat saja, namun memberi pesan yang begitu mendalam. Yang pertama dikisahkan ketika ibu dan saudara-saudara Yesus hendak berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak bisa karena orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Pesan penting yang bisa kita tangkap salah satunya adalah ketika kita juga sudah aktif dalam hidup menggereja, janganlah sampai menimbulkan kesombongan rohani sehingga menimbulkan antipati bagi orang lain, sehingga orang lain merasa terhalang untuk juga bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita aktif dalam hidup menggereja, seharusnya menjadi sarana untuk membantu orang-orang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Santo Fransiskus Assisi pernah berkata, dengan membaca kitab suci, kita berpaling kepada Kristus untuk mendengarkan nasihatnya. Ayat-ayat dalam kitab suci akan tetap beku kalau kita tidak mau membacanya. Tetapi ketika kita mau membaca, merenungkannya, menghayatinya, kemudian melaksanakannya, kita telah menghidupi ayat-ayat itu. Dan di perikop hari ini Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ketika di bulan kitab suci ini kita niatkan hati-hati kita untuk semakin tekun membaca firman-Nya, menghayatinya, kemudian berusaha melaksanakan di dalam hidup sehari-hari, kita telah berpaling pada Kristus, mendengarkan nasihatnya, dan dengan demikian kita layak juga disebut juga ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Semoga bulan Kitab Suci Nasional tahun ini sungguh membuat kita semakin tekun membaca firman-Nya, merenungkannya, melaksanakannya, supaya seperti ayat emas dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, carilah Allah maka kamu akan hidup. Semoga hidup kita semakin baik diterangi firman-Nya. Tetapi lebih dari itu, jangan sampai keaktifan kita dalam hidup menggereja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Akhirnya, masih di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.